Baiklah, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut akan saya bagikan perihal asesmen nasional yang sebentar lagi akan diselenggarakan di sekolah-sekolah untuk kelas 11 pada SMA SMK, kelas 8 pada SMP, dan kelas 5 pada SD. Di sini judulnya penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, dibuat pada 7 Desember 2020. Yang pertama nanti asesmen nasional sebagai evaluasi sistem pendidikan, yang kedua persiapan dan rencana pelaksanaan asesmen nasional, dan yang ketiga penutup. Nah, untuk asesmen nasional atau sering disingkat dengan AN dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Prestasi murid dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Pijakan di Undang-Undang Sisdiknas pasal 57 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 59 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Di sini untuk asesmen nasional ya, elemen kebijakan asesmen nasional dan hasil atau dampak yang diharapkan. Yang pertama, asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah atau madrasah dan program pendidikan kesetaraan. Hasilnya itu pemetaan dan potret mutu SD, SMP, SMA, SMK di semua daerah. Yang kedua, AN dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah atau madrasah dan Pemda. Itu hasilnya yang A, kinerja sistem terpantau secara berkala, dan B, hasil AN digunakan untuk evaluasi diri. Selanjutnya yang ketiga, AN 2021 digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru sekolah dan Pemda, mengurangi kecemasan pemangku kepentingan dan menghilangkan tekanan untuk curang. Yang keempat, evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tetapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. Hasilnya itu yang A, evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam, dan B, mendorong orientasi pada perbaikan bukan pada perbandingan antara sekolah atau daerah. Yang kelima, AN hanya diikuti sebagian atau sampel murid yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah atau madrasah. Hasilnya itu A, menegaskan bahwa AN bukan evaluasi individu murid. B, tidak menambah beban murid kelas 6, 9, dan 12. AN terdiri dari asesmen kompetensi minimum ya. AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Informasi dari ketiganya diharap dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran. AKM literasi numerasi, literasi membaca dan numerasi adalah kompetensi dasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Pengukuran literasi dan numerasi mendorong guru untuk lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada pengetahuan konten yang luas tapi dangkal.
Yang kedua, survei karakter. Karakter sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berskala besar. Meski demikian, survei karakter dapat memberi informasi berharga tentang sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sekarang yang sedang digalakkan oleh Kemdikbud ya, profil pelajar Pancasila. Survei karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh, mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar mengukur A. kualitas pembelajaran, B. iklim keamanan dan inklusivitas sekolah, C. refleksi guru, D. perbaikan praktik pengajaran, dan E. latar belakang keluarga murid. Informasi dari survei lingkungan belajar berguna untuk melakukan diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Di sini ada poin pentingnya. AN menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah, madrasah, dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. AN 2021 diselenggarakan per jenjang secara bertahap dan hasilnya dilaporkan sebagai input untuk evaluasi diri dan perencanaan satuan pendidikan dan Pemda. Pelaksanaan perjenjang secara bertahap memungkinkan satuan pendidikan untuk berbagi sumber daya. Sekolah atau madrasah yang infrastruktur TIK-nya belum memadai dapat mengikuti AN di satuan pendidikan lain termasuk jenjang yang berbeda. Nah, di sini ada alurnya ya, untuk tanggal-tanggalnya itu dimulai dari Maret, April ke Juli, Agustus, November ya. Nah, untuk yang SMK itu direncanakan bulan September ya. Nah, ini dia dimana yang dulunya kita sering mengadakan ujian nasional ya setiap tahunnya, dan sekarang itu diganti menjadi asesmen nasional atau disingkat dengan AN. Perbedaan dari UN dan AN ini sendiri kita lihat dari aspeknya ya. Format soal, kalau di UN ada pilihan ganda dan isian singkat. Kalau di AN itu pilihan berganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk komposisinya di UN itu pengetahuan 40%, aplikasi 40%, dan penalaran 20%. Kalau di AN pengetahuan 20%, aplikasi 50%, penalaran 30%. Konteksnya kalau di UN 50% soal UN tidak menggunakan konteks, sedangkan di AN semua soal diberikan konteks personal, sosial budaya, sains. Kemudian pada aspek teks untuk stimulus soal, UN panjang 2-3 paragraf 100 kata, sedikit ilustrasi, hanya satu teks untuk menjawab satu soal. Di AN itu panjang bergradasi sesuai kelas, di kelas 11 panjang teks sampai 700 kata, teks disertai ilustrasi dan infografis. Terdapat soal-soal yang memerlukan pemahaman multiteks. Kemudian pada aspek format jawaban, semua jawaban tunggal pada UN, kalau pada AN-nya disediakan soal dengan jawaban terbuka. Masuk ke bagian persiapan dan rencana pelaksanaan AN ya. Untuk kepesertaan atau peserta didik pada pendidikan formal dan program kesetaraan ya. Kalau untuk SD itu kelas 5 maksimal 30 siswa. Kemudian di SMP itu kelas 8 maksimal 45 siswa, di SMA kelas 11 maksimal 45 siswa, SMK MAK kelas 11 maksimal 45 siswa. Berarti untuk pada jenjang dasar ada kelas 5 itu 30 siswa, kalau jenjang menengah dia pada kelas 8 dan kelas 11 itu maksimal 45 siswa. Dimana keterangannya siswa berbasis sampel yang ditentukan secara acak oleh Kemdikbud.
tambahan 5 siswa cadangan. AN diikuti oleh satuan pendidikan yang memiliki NPSN dan tercatat di Kemdikbud termasuk SPK dan SILN. AN diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri. Siswa SLBA, SLBC, SLBG tidak mengikuti AN. Nah, untuk program kesetaraannya ini ada paket A, paket B, paket C. Untuk paket A-nya kelas 6, paket B-nya kelas 9, paket C kelas 12. Peserta pendidikan kesetaraan adalah seluruh siswa di tingkat akhir dalam jenjangnya masing-masing. Untuk kepesertaan dalam satuan pendidikan dan pendidik, kepala satuan pendidikan dan pendidik itu kepala satuan pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. Berarti untuk Kepsek dan guru itu nanti masuk ke bagian survei lingkungan belajar. Kemudian yang kedua, pendidik yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Ini untuk yang lebih dari satu sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Untuk alurnya seperti ini ya. Nah, pendataan peserta jenjang SMA, SMK, SMP,